Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabar teman-teman semua? Masih semangat kan kuliah online-nya? Semoga dalam masa pandemi ini teman-teman masih semangat untuk melanjutkan aktivitas dan kami harap teman-teman agar selalu menjaga kesehatan dalam masa pandemi ini. Jadi, pada pertemuan kali ini, kami kelompok 3 dari Pendidikan Bahasa Jepang kelas 1A akan membahas suatu materi dengan judul Landasan Sosiologis dan Antropologis Pendidikan. Sebelum kita lanjut ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 3. Kami kelompok 3 Pendidikan Bahasa Jepang dari kelas 1A dengan anggota Aprilia Triani, Aulia Nur Febrianti, Della Azizah Purnomo, dan M. Ihwan F. Nurjaman. Pada video kali ini, kami kelompok 3 akan membahas suatu materi dengan judul Landasan Sosiologis dan Antropologis Pendidikan yang meliputi A. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. B. Pendidikan, sosialisasi, dan enkulturasi. C. Pendidikan sebagai pranata sosial. D. Pendidikan informal, formal, dan non-formal. E. Pendidikan masyarakat dan kebudayaan. F. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Dan yang terakhir, G. Pola sikap guru kepada siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Berikut pembahasannya. A. Individu, masyarakat, dan kebudayaan. Individu adalah perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi, bersifat unik, serta bebas. Bebas berarti dapat mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Sela Sumarjan mendefinisikan masyarakat sebagai orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Ralph Linton pun pernah mendefinisikan masyarakat sebagai setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama untuk waktu yang cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Dari dua definisi masyarakat tadi, kita dapat mengidentifikasi adanya 4 unsur yang harus ada dalam masyarakat. Yang pertama, manusia atau individu-individu yang hidup bersama. Yang kedua, mereka melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka mempunyai kesadaran sebagai satu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan, sehingga setiap individu di dalamnya merasa terikat satu dengan yang lainnya. Manusia hidup bermasyarakat dan menghasilkan kebudayaan. Lantas, apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan yaitu keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. Wujud-wujud kebudayaan yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai benda-benda hasil karya manusia. Antara individu, masyarakat, dan kebudayaan tidak dapat dipisahkan. Hal ini sebagaimana kita maklumi bahwa setiap individu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Adapun masyarakat itu sendiri terbentuk dari individu dan individu.
masyarakat dan kebudayaan mempengaruhi individu. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaan dipengaruhi oleh individu-individu yang membangunnya. Struktur sosial, status, dan peranan. Struktur sosial menurut Kaum Bloom adalah pola perilaku berulang yang menciptakan hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Dalam struktur sosial, setiap individu mempunyai kedudukan atau status dan peranan tertentu. Status adalah kedudukan seseorang dalam struktur sosial. Status dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, status yang diperoleh sejak lahir atau diberikan kepada individu. Contohnya, status sebagai anak, status sebagai laki-laki, dan sebagainya. Yang kedua, status yang diraih, yaitu status yang memerlukan kualitas tertentu yang diraih melalui upaya tertentu atau persaingan. Contohnya, juara kelas, sarjana pendidikan, dan sebagainya. Peranan adalah berbagai hal yang harus dilakukan individu sesuai dengan kedudukannya. Peranan pada dasarnya merupakan aspek dinamis dari suatu status. Seseorang dikatakan melaksanakan peranannya apabila ia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan statusnya. Interaksi sosial, tindakan sosial, konformitas, penyimpangan tingkah laku, dan kontrol sosial. Dalam rangka memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai tujuan-tujuannya, setiap individu maupun kelompok melakukan interaksi sosial. Interaksi sosial sendiri adalah hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan hubungan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Dalam interaksi sosial tersebut, mereka melakukan berbagai tindakan sosial, yaitu perilaku individu yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya, dan diharapkan sesuai pula dengan kebudayaan masyarakatnya. Masyarakat menuntut hal tersebut tiada lain agar tercipta konformitas dan homogenitas. Konformitas yaitu bentuk interaksi yang di dalamnya setiap individu berperilaku terhadap individu lainnya sesuai dengan yang diharapkan kelompok atau masyarakat. Sedangkan homogenitas yaitu adanya kesamaan dalam nilai, harapan, norma, dan perilaku individu-individu di dalam masyarakatnya. Apabila tindakan sosial yang dilakukan individu tidak sesuai dengan sistem nilai dan norma masyarakat atau kebudayaan masyarakatnya, maka akan dianggap melakukan penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan sosial. Terhadap pelaku penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan sosial, masyarakat akan mengucilkannya, bahkan melakukan pengendalian sosial. B. Pendidikan, sosialisasi dan enkulturasi. Salah satu unsur masyarakat adalah adanya interaksi sosial. Interaksi sosial antara lain mengimplikasikan reproduksi, sehingga masyarakat menghasilkan keturunan. Sehubungan dengan keturunan atau generasi mudanya, tujuan khususnya adalah agar tercipta konformitas dan homogenitas di dalam masyarakat. Dan umumnya adalah untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat serta kebudayaannya. Maka, terhadap generasi mudanya, masyarakat melakukan apa yang di dalam sosiologi disebut sosialisasi
atau apa yang di dalam antropologi disebut enkulturasi. Seperti yang kita tahu, manusia itu berbeda dengan hewan, yang seluruh perilakunya dikendalikan oleh naluri yang telah diperolehnya sejak kelahiran. Saat manusia lahir, mereka berada dalam keadaan tak berdaya, karena naluri yang dibawa ketika kelahirannya relatif tidak lengkap. Anak manusia yang baru lahir, sekalipun ia telah memiliki status sebagai anak, namun ia belum tahu status dan peranannya itu. Ia juga belum tahu dan belum mampu melaksanakan berbagai status dan peranan lainnya di dalam masyarakat yang harus diraihnya. Demikian pula mengenai kebudayaan masyarakatnya. Ia belum memiliki sistem nilai, norma, pengetahuan, adat kebiasaan, serta belum mengetahui dan belum dapat menggunakan dengan tepat berbagai benda sebagai hasil karya masyarakatnya. Anak manusia harus belajar dalam waktu yang relatif lebih panjang untuk mampu melaksanakan berbagai peranan sesuai statusnya dan sesuai kebudayaan masyarakatnya. Berbagai peranan harus dipelajari oleh anak melalui proses sosialisasi. Adapun mengenai kebudayaannya, perlu dipelajari melalui enkulturasi. Jika anak tidak mengalami sosialisasi dan enkulturasi, maka ia tidak akan dapat berinteraksi sosial. Ia tidak akan dapat melakukan tindakan sosial sesuai status dan peranannya serta kebudayaan masyarakatnya. Peninjauan fungsi sosialisasi dan enkulturasi. Ditinjau dari sudut pandang masyarakat, fungsi sosialisasi dan enkulturasi adalah mengantarkan setiap individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Sedangkan ditinjau dari sudut pandang individu, fungsi sosialisasi dan enkulturasi adalah dituntut untuk belajar tentang berbagai peranan dalam konteks kebudayaan masyarakatnya, agar mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi adalah suatu proses di mana individu belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Pembelajaran tersebut mengenai peranan-peranan dalam masyarakat. Melalui penguasaan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat, individu akan dapat berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Definisi sosialisasi yang digunakan dalam sosiologi tampak memiliki arti yang berbeda dengan definisi dan makna enkulturasi yang digunakan dalam antropologi. Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peranan, sedangkan definisi enkulturasi menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Namun, dalam kehidupan nyata, dalam sosialisasi itu sendiri melekat kebudayaan. Sebab, kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilakukan oleh masyarakat. Karena itu, di dalam proses sosialisasi sebenarnya terjadi proses enkulturasi, yang mana di dalam enkulturasi ini, seorang individu mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Demikian pula sebaliknya, bahwa di dalam enkulturasi pun sesungguhnya terjadi proses sosialisasi. Pendidikan pada hakikatnya meliputi sosialisasi dan enkulturasi. Karena pendidikan diupayakan antara lain agar peserta didik mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sebab, apabila ditinjau dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi. Sedangkan apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi.
Karena di dalam proses sosialisasi, hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, dan sebaliknya bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi. C. Pendidikan sebagai peranata sosial. Peranata sosial adalah suatu sistem peran dan norma sosial yang saling berhubungan dan terorganisasi di sekitar pemenuhan kebutuhan atau fungsi sosial yang penting. Dapat dipahami juga bahwa peranata sosial merupakan suatu sistem aktivitas yang khas dari suatu kelakuan berpola. Aktivitas yang khas ini dilakukan oleh berbagai individu atau manusia yang mempunyai status dan peran masing-masing yang saling berhubungan atau mempunyai struktur. Nah, strukturnya mengacu kepada sistem ide, nilai, dan norma atau tata kelakuan tertentu. Dilakukan dengan menggunakan berbagai peralatan, dan aktivitas khas ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota masyarakatnya. Atau dapat disimpulkan bahwa peranata sosial adalah perilaku terpola yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasarnya. Jenis peranata sosial. Setiap anggota masyarakat atau individu dan masyarakat sebagai suatu kesatuan individu-individu mempunyai berbagai kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan akan metabolisme, reproduksi, keamanan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan dasar ini akan dipenuhi dalam bentuk respons budaya, penyediaan makanan, kekerabatan, perlindungan, pendidikan, dan lain sebagainya. Respon-respon ini akan memiliki kesamaan polanya dalam suatu masyarakat tertentu. Pola respon yang terstandar itu disebut sebagai peranata sosial. Terdapat berbagai peranata sosial di dalam masyarakat ini, antara lain peranata ekonomi, peranata politik, peranata agama, peranata pendidikan, dan lain sebagainya. Peranata pendidikan. Peranata pendidikan merupakan salah satu peranata sosial dalam rangka proses sosialisasi dan atau enkulturasi untuk mengantarkan individu ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Peranata ini diselenggarakan oleh masyarakat sehingga dengan demikian eksistensi masyarakat dan kebudayaannya dapat bertahan sekalipun individu-individu anggota masyarakatnya berganti karena terjadinya kelahiran, kematian, dan atau perpindahan. D. Pendidikan informal, formal, dan non-formal. 1. Pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pendidikan yang berlangsung atau terselenggara secara alamiah di dalam lingkungan hidup sehari-hari. Pendidikan informal bisa terjadi di dalam keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil bersifat universal yang terdapat di setiap tempat dimanapun. Menurut Kamanto Sunarto, tahun 1993, keluarga dapat dibedakan dalam berbagai macam bentuk. Berdasarkan keanggotaannya, keluarga dibedakan menjadi keluarga batih dan keluarga luas. Keluarga batih adalah keluarga terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sedangkan keluarga luas adalah keluarga yang terdiri atas beberapa keluarga batih. Berdasarkan garis keturunannya, keluarga dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu 1. Keluarga patrilineal, garis keturunan ditarik dari pria atau ayah. 2. Keluarga matrilineal, garis keturunan yang ditarik dari wanita atau ibu. 3. Keluarga bilateral, garis keturunan yang ditarik dari pria dan wanita atau ayah dan ibu. Berdasarkan pemegang kekuasaannya, dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Keluarga patriarkat, yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ayah. 2. Keluarga matriarkat, yaitu dominasi kekuasaan berada pada pihak ibu. Dan ketiga, keluarga ekualitarian, yaitu ayah dan ibu mempunyai kekuasaan yang sama. Berdasarkan bentuk perkawinan, keluarga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Keluarga monogami, yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. 2. Keluarga poligami, yaitu pernikahan antara satu orang laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.
3. Keluarga poliandri, yaitu satu orang perempuan mempunyai lebih dari satu orang suami pada satu saat. Berdasarkan status sosial ekonominya, keluarga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Keluarga golongan rendah, 2. Keluarga golongan menengah, 3. Keluarga golongan tinggi. Selanjutnya, berdasarkan keutuhannya, keluarga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Keluarga utuh, 2. Keluarga pecah atau bercerai, 3. Keluarga pecah semu. Yang dimaksud dengan keluarga pecah semu adalah keluarga yang tidak bercerai tetapi hubungan antara suami dengan istri dan dengan anak-anaknya sudah tidak harmonis lagi. Fungsi keluarga yang bersifat universal menurut George Peter Murdoch, Sudarja Adiwikarta tahun 1988 sebagai berikut. 1. Sebagai pranata yang membenarkan hubungan seksual antara pria dan wanita dewasa berdasarkan pernikahan. 2. Mengembangkan keturunan. 3. Melaksanakan pendidikan. 4. Sebagai kesatuan ekonomi. Pendidikan informal tidak hanya terjadi di dalam keluarga saja, tetapi pendidikan informal juga bisa terjadi di dalam masyarakat. Pendidikan informal di dalam masyarakat dapat berlangsung melalui adat, kebiasaan, pergaulan anak sebaya, upacara adat, permainan pagelaran kesenian, bahkan melalui percakapan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan pewarisan sosial yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai budaya masyarakat. 2. Pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan formal adalah pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal diselenggarakan di sekolah. Sekolah adalah salah satu pranata sosial yang memiliki tugas khusus untuk menyelenggarakan pendidikan. Sekolah memiliki struktur tertentu yang didukung oleh berbagai unsur atau komponen. Komponen sekolah antara lain terdiri dari 1. Tujuan pendidikan, 2. Manusia, yaitu guru, peserta didik, kepala sekolah, petugas keamanan, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. 3. Kurikulum. 4. Media pendidikan dan teknologi pendidikan. 5. Sarana prasarana dan fasilitas. 6. Pengelolaan sekolah. Selain itu, terdapat 3 komponen utama sekolah yang menjadi syarat agar sekolah dapat melaksanakan fungsi minimumnya, yaitu 1. Peserta didik, 2. Guru, 3. Kurikulum. Sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah mempunyai karakteristik. Menurut Redja Mudia Harjo, Odang Mukhtar tahun 1991 mengemukakan bahwa sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah mempunyai karakteristik, yaitu 1. Sekolah mempunyai fungsi atau tugas khusus dalam bidang pendidikan. Fungsi atau tugas intern sekolah adalah melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan kurikuler. Sedangkan fungsi atau tugas ekstern sekolah adalah kegiatan untuk mencapai tujuan institusional. 2. Sekolah mempunyai tatanan nilai dan norma yang dinyatakan secara tersurat tentang peranan-peranan dan hubungan-hubungan sosial di dalam sekolah dan antara sekolah dengan lembaga lainnya. 3. Sekolah mempunyai program yang terorganisasi dengan ketat. 4. Kredensials dipandang penting baik dalam penerimaan siswa baru maupun untuk menunjukkan bukti kelulusan. Sekolah memang menjadi lembaga pendidikan formal, tetapi perlu disadari bahwa formalitas sekolah itu jangan sampai mengurangi makna pendidikan dalam rangka sosialisasi dan enkulturasi, yang secara keseluruhannya disebut dengan istilah humanisasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, kiranya sekolah akan tetap mempunyai hubungan fungsional dua arah dengan masyarakatnya, dibutuhkan dan didukung masyarakatnya. Dari sekian versi tentang fungsi pendidikan sekolah dapat dikemukakan fungsi-fungsi sekolah sebagai berikut, yaitu 1. Fungsi transmisi kebudayaan masyarakat, 2. Fungsi sosialisasi,
seperti memilih dan mengajarkan peranan sosial. 3. Fungsi integrasi sosial. 4. Fungsi mengembangkan kepribadian individu atau anak. 5. Fungsi mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. 6. Fungsi inovasi atau mentransformasi masyarakat dan kebudayaan. Perbedaan sosialisasi di sekolah dan di dalam keluarga. Menurut George Herbert Mead, manusia yang baru lahir belum mempunyai diri, self manusia. Diri manusia berkembang melalui interaksi dengan anggota masyarakatnya. Adapun tahapan perkembangan diri manusia, yaitu melalui pertama, tahapan play stage. Di sini anak kecil mulai mengambil peranan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian, tahapan game stage, mengetahui peranan yang harus dijalankan dan peranan yang dilakukan orang lain, dengan siapa ia berinteraksi, serta mampu mengambil peranan orang lain. Selanjutnya, tahapan generalized other. Di sini mampu berinteraksi dengan orang lain di masyarakat. Sejumlah ahli sosiologi seperti Robert Drieben tahun 1968 mengemukakan 4 perbedaan aturan yang dipelajari anak di keluarga dan di sekolah, yaitu 1. Kemandirian. Di sekolah, anak mulai belajar hidup lepas dari orang tuanya. Kalau di rumah, anak dapat mengharapkan bantuan orang tuanya dalam mengerjakan sesuatu. Sebaliknya, di sekolah ia belajar menyelesaikan tugasnya dengan sendiri. 2. Prestasi. Kalau di rumah, anak lebih banyak terkait dengan status yang diterimanya dan peranan-peranan yang diterimanya. Dalam hal tertentu, di sekolah anak dituntut belajar dengan apa yang dapat diraihnya. Yang ketiga adalah universalisme. Kalau di rumah, anak biasanya mendapat perlakuan khusus dari orang tuanya karena ia memang anak mereka. Tapi kalau di sekolah, setiap anak memperoleh perlakuan yang relatif sama. Yang keempat, specificity. Di sekolah, kegiatan siswa serta penilaian terhadap kelakuan mereka dibatasi secara spesifik. Misalnya, kekeliruan siswa dalam mata pelajaran matematika tidak mempengaruhi penilaian gurunya dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Siswa dapat memperoleh kegagalan serta kritik dalam jam pelajaran tertentu, tetapi ia pun dapat meraih keberhasilan dan pujian pada jam pelajaran lainnya. 3. Pendidikan nonformal. Definisi pendidikan nonformal tercantum dalam Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Fungsi pendidikan nonformal yaitu mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Dalam hubungannya dengan pendidikan formal, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Lingkup pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan untuk usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan peserta didik. Satuan pendidikan. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Hasil dari pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan seperti
hasil belajar paket A dapat disetarakan dengan hasil belajar di SD atau madrasah ibtidaiyah dan sebagainya. Selanjutnya membahas mengenai pendidikan, masyarakat, dan kebudayaan. Di sini terdapat hubungan timbal balik antara pendidikan dengan masyarakat dan kebudayaannya. Sebagai peranata sosial, peranata pendidikan berada di dalam masyarakat dan kebudayaannya. Peranata pendidikan mengambil masukan atau input dari masyarakat dan kebudayaannya serta memberikan output kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat dan kebudayaannya menyediakan atau memberikan sumber-sumber input bagi peranata pendidikan dan menerima output dari peranata pendidikan. Di dalam masyarakat, terdapat peranata-peranata lain atau subsistem-subsistem lainnya seperti peranata ekonomi, peranata sosial, peranata politik, dan lain sebagainya. Peranata pendidikan dengan peranata lainnya memiliki hubungan fungsional, bahkan dengan masyarakat sebagai sistem yang melingkupinya juga memiliki hubungan. Dalam hubungan dengan keadaan serta harapan masyarakat dan kebudayaannya, peranata pendidikan memiliki dua fungsi utama, yaitu 1. Fungsi konservasi. Dalam hal ini, peranata pendidikan berfungsi untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat dan mempertahankan kelangsungan eksistensi masyarakat. Kedua, fungsi inovasi atau kreasi atau transformasi. Dalam hal ini, peranata pendidikan berfungsi untuk melakukan perubahan dan pembaharuan masyarakat beserta nilai-nilai budayanya. Kedua fungsi tersebut dapat kita pahami dan real terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam masyarakat terdapat nilai-nilai pengetahuan dan kelakuan-kelakuan yang masih relevan dan dipandang baik yang harus tetap dilestarikan. Sebaliknya, terdapat pula nilai-nilai pengetahuan dan kelakuan yang sudah dipandang tidak relevan lagi dan tidak bernilai yang harus diubah dan diperbaharui. Untuk itu, untuk melestarikan dan melakukan pembaharuan tersebut, masyarakat perlu melakukannya dengan cara melalui pendidikan atau melalui apa yang ada di dalam antropologi, seperti yang biasa dikatakan yaitu enkulturasi. F. Pola-pola kegiatan sosial pendidikan. Sebagaimana dikemukakan oleh Zvi Getzel dan H.E. Talen, pada dasarnya ada dua dimensi tingkah laku yang saling berinteraksi dan menentukan tingkah laku individu di dalam sistem sosialnya, yaitu 1. Dimensi nomotheis dan 2. Dimensi ideografis. Dimensi nomotheis meliputi variabel pranata, peranan, dan harapan-harapan sosial. Sedangkan dimensi ideografis meliputi variabel individu, kepribadian, dan kebutuhan-kebutuhan perorangan. Selanjutnya, bahwa dimensi nomotheis saling berhubungan dengan variabel-variabel kebudayaan, yaitu etos, mores, dan nilai-nilai masyarakat. Adapun dimensi ideografis saling berhubungan dengan variabel-variabel biologis, yaitu individu sebagai makhluk hidup, keadaan jasmaninya, dan kemampuan-kemampuannya. G. Pola sikap guru terhadap siswa dan implikasinya terhadap fungsi dan tipe guru. Menurut David Harvarez, Sudrajat Adiwikarta, tahun 1988, ada 3 kemungkinan pola sikap guru terhadap muridnya serta implikasinya terhadap fungsi dan tipe atau kategori guru. Pola pertama, guru berasumsi bahwa para muridnya belum menguasai kebudayaan, sedangkan pendidikan diartikan sebagai enkulturasi, pembudayaan. Implikasinya, maka tugas dan fungsi guru adalah mengiring murid-muridnya
untuk mempelajari hal-hal yang dipilihkan oleh guru dengan pertimbangan. Itulah yang terbaik bagi mereka. Tipe guru dalam kategori ini dinamakan Harvares sebagai penjinak atau pengembala singa. Pola kedua, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar yang harus menghadapi materi pengajaran yang baru baginya, cukup berat dan kurang menarik. Implikasinya, maka tugas guru adalah membuat pengajaran menjadi menyenangkan, menarik, dan mudah bagi para muridnya. Tipe guru demikian dikategorikan sebagai penghibur atau entrepreneur. Pola yang ketiga, guru berasumsi bahwa para muridnya mempunyai dorongan untuk belajar, ditambah dengan harapan bahwa muridnya harus mampu menggali sendiri sumber belajar dan harus mampu mengimbangi dan berperan dalam kehidupan masyarakat yang terus-menerus berubah, bahkan dengan kecepatan dan semakin meningkat. Implikasinya, guru harus memberikan kebebasan yang cukup luas kepada murid, baik secara individual maupun kelompok kecil. Guru dan murid bersama-sama menyusun program kurikuler. Hubungan guru-murid didasari kepercayaan, dan arah belajar mengajar adalah pengembangan kemampuan dan kemauan belajar di kalangan murid. Tipe guru demikian dikategorikan oleh Harvares sebagai guru romantik. Demikian presentasi mengenai materi landasan sosiologis dan antropologis pendidikan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.